Selamat datang di channel Paragon 3D. Di video ini saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi, like, comment, save konten-konten saya yang ada di TikTok atau Instagram. Banyak sekali dari teman-teman yang minat atau tertarik dengan mempelajari Blender. Tapi kebanyakan belum tahu hal apa yang harus dipelajari pertama kali di Blender ini. Mungkin saya ingin menjelaskan atau memberikan pengalaman saya ketika saya mempelajari Blender. Hal pertama pastinya harus terinstall Blender di komputer kalian atau laptop kalian. Kalian bisa mendownloadnya di website Blender. Kita cari aja Blender. Nah, di sini ada paling atas blender.org. Pertama kali kita membuka webnya, di sini kita akan disuguhkan dengan Blender 4.1 atau Blender versi terbarunya. Kita langsung tekan aja download. Di sini ada 3 pilihan. Karena saya pakai Windows, saya pakai Windows. Dan juga saya sudah mendownloadnya. Maka kita langsung saja buka Blender. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Blender atau UI dari Blender itu sendiri. Mungkin jika kita pertama kali membuka, kita akan melihat tampilan seperti ini. Itu langsung saja klik New File General. Langsung kita akan masuk seperti ini. Di sini ada beberapa tab. Yang pertama di sini ada top menu atau menu yang sering kita jumpai di kebanyakan software. Ada file, ada edit, ada window, ada help. Untuk Blender ini ada menu render yang berfungsi untuk merender image atau animasi atau video. Di sebelah kanan ini ada workspace. Nah, ini adalah halaman kita mengerjakan sesuatu atau project. Layout ini peruntukannya untuk modeling bisa macam-macam sih. Tapi kebanyakan saya modeling di sini. Di sini sebenarnya juga bisa modeling. Ini emang khusus untuk modeling, tetapi saya jarang menggunakannya di sini karena di layout pun kita sudah bisa modeling. Kemudian di sini ada sculpting. Sculpting ini berfungsi untuk membuat sebuah karakter, kayak karakter wajah atau kepala. Untuk UV editing ini adalah halaman di mana kita mengedit UV lah. Kemudian ada texture paint. Texture paint ini adalah workspace untuk menggambar secara bebas objek kita, objek yang kita pilih ya. Untuk shading ini adalah workspace di mana kita menambahkan material. Di sini tempatnya. Kemudian ini adalah animasi. Workspace animasi ini khusus untuk pembuatan animasi. Rendering, workspace rendering ini adalah gambar apa yang sedang kita render itu akan muncul di sini. Untuk compositing saya jujur belum terlalu memahaminya dan belum pernah pakai compositing. Terus geometry node ini nanti bisa dipelajari nanti, bukan dasar ya. Untuk scripting saya juga belum terlalu memahaminya. Ini seperti pemrograman tapi saya belum pernah pakai juga. Oke, kemudian di sebelah kanan ini outliner. Objek yang ada di workspace itu akan tampil di sini. Ini adalah kubus atau objek kita, cube. Kemudian ada kamera, ini adalah kamera. Ini adalah kamera. Kemudian ada light. Ini adalah light atau pencahayaan atau cahaya, lampu. Di bagian bawah ini adalah properties atau tools-tools yang bisa digunakan untuk memodifikasi kubus kita atau objek kita. Kemudian di sebelah bawah ini adalah timeline. Jadi ketika kita membuat sebuah animasi, timeline ini akan sangat kita gunakan menunjukkan waktu di mana kita sedang menggunakan atau sedang menjalankan sebuah animasi. Di sebelah kanan ini ada sumbu. Sumbu Z itu adalah dari atas ke bawah. Sumbu Y yang berwarna hijau dan sumbu X ini yang berwarna merah. Jika kita tekan Z, maka kita akan ditampilkan pemandangan dari sumbu Z atau dari atas. Dari X itu kita ditampilkan pemandangan atau tampilan dari sumbu X dan sumbu Y juga. Di bagian bawah ini adalah zoom. Jadi ketika kita tekan, kemudian kita geser mouse ke depan, dia akan zoom. Ketika kita geser ke belakang, dia akan zoom out. Ini adalah move to view. Jadi ketika kita klik dan geser ke kanan, ke kiri, dia akan menggeser tampilan ke bawah, ke atas. Kemudian di sini adalah toggle camera to view. Jadi ketika kita klik, kita akan menampilkan apa yang kamera sedang shoot. Ketika kita tekan lagi, dia akan berada di tampilan luar. Nah, untuk ini adalah untuk mengubah tampilan menjadi ortografik atau seperti isometrik. Ini adalah perspektif, ini tampilan ortografik. Kemudian cara menggeser-geser secara mudah ya, tentunya dengan mouse. Di sini saya contohkan. Oke, di sini ada tampilan mouse. Jadi ketika saya klik mouse, dia tampilannya akan di sini.
Ketika saya tekan scroll, kemudian tahan dan kita geser-geser, nah kita akan bisa memutari objek. Ketika kita tekan shift dan tekan scroll dan kemudian kita geser mouse-nya, dia akan menggeser tampilan pada layout gini. Ini tekan mouse, ini tekan shift, kemudian kita scroll ke depan, dia akan zoom, scroll ke belakang, zoom out gitu. Jadi ini memudahkan kita dalam pengeditan atau pemodelan objek kita. Tentunya ini awal-awal pasti belum terbiasa, tapi ketika kita sudah terbiasa menggunakannya dan sering-sering bermain-main Blender, ini akan sangat mudah sekali dan memudahkan kita. Daripada harus memencet ini atau ini lumayan ribet sih. Saya juga belum pernah menggunakannya sebenarnya, jujur. Kemudian ketika kita klik ini, ya di sini terselect cube. Nah, kita masuk ke edit mode. Nah, di sini di edit mode kita secara bebas bisa mengedit dari kubus kita, bentuk dari kubus kita. Coba kita klik ini, klik yang paling kanan, titik yang paling kanan. Oh ya, di sini ada 3 opsi untuk memilih seleksi dari objek kita. Bisa titik ke semua ujungnya, semua sudutnya itu titik. Ketika kita tekan yang ini, yang kedua, ini kita bisa menseleksi garis di setiap sudut objek. Untuk yang ini, yang ketiga, ini adalah untuk menyeleksi face atau permukaan dari objek kita. Nah, yang pertama ini adalah titik. Jadi setiap sudut itu akan ada titik atau vertex select. Nah, ketika kita tekan G adalah salah satu shortcut untuk memindahkan objek. Nah, ini kita pindahkan G. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba yang kedua. Yang kedua ini adalah khusus untuk menseleksi garis. Kita pencet G. Nah, dia akan mengubah bentuk dari kubus kita. Kemudian yang ketiga, ini face. Kita seleksi permukaan. Kita bisa menseleksi permukaan. Kemudian ketika kita tekan G, dia akan berubah, baik itu ukuran, bentuk juga. Kemudian ada shortcut, ketika kita tekan R, dia akan rotasi. R itu rotasi. R atau rotate. Di sini ada 3 sumbu. Ketika kita tekan rotasi di sumbu X, dia akan merotasi di sumbu X aja. Ketika kita rotasi di sumbu Y, dia akan merotasi di sumbu Y. Nah, ketika kita tekan rotasi di sumbu Z, maka dia akan memutar di sumbu Z aja. Nah, kemudian ada shortcut E untuk extrude. Jadi dia untuk menambah permukaan baru. Untuk menambah permukaan baru. Ketika kita tekan ini, permukaan ini, kemudian E, dia akan menambah permukaan baru. Nah, seperti itu. Ketika kita masuk ke object mode, ini kita bisa memakai shortcut berpindah dari object mode ke edit mode dan sebaliknya itu menggunakan tab. Jadi kita tab itu akan lebih mempercepat kita untuk proses pemindahan mode kita dari objek ke edit mode. Nah, di object mode ini mengedit itu tidak bebas. Tidak seperti di edit mode. Kita di object mode kita hanya bisa mengubah atau mengeditnya hanya dari skala, rotasi, dan posisi. Contoh di sini untuk posisi saya tekan G. Nah, jadi ketika kita select objek kita, dia akan menyeleksi semua objek itu. Jadi objek secara menyeluruh, tidak seperti edit mode yang hanya part-partnya aja. Kemudian yang kedua yaitu S untuk scale atau ukuran. Jadi kita bisa mengatur ukuran dari objek yang kita seleksi di sini. Kemudian ada R, ada rotasi. Nah, kita hanya bisa 3 ini aja. Nah, kemudian bagaimana cara untuk membatalkan misal kita sedang scale dan kita gak mau nih, batal, gak jadi. Nah, kita tekan klik kanan aja di mouse. Nah,
dia akan otomatis kembali lagi ke ukuran semula. Terus kemudian kita posisi juga bisa. Ketika kita lagi memindahkan posisi kemudian kita tidak jadi, kita tekan klik kanan di mouse kita. Nah, dia akan balik lagi ke posisi semula. Sama juga rotate, ketika kita tidak mau merotasinya, kita bisa menggagalkannya dengan klik kanan di mouse. Oke, selanjutnya adalah shortcut H. H ini adalah untuk menyembunyikan. Jadi pertama kita pilih objek yang mau kita sembunyikan, kita ketik H di keyboard dan dia akan tersembunyi atau tidak ditampilkan di project kita. Di sini terlihat di bagian outline ini, cube ini tertutup matanya. Ini adalah tampilan. Jadi kita bisa pakai shortcut H atau bisa dengan langsung ke outline untuk menutup matanya nih. Kalau misalnya kita outline-nya objeknya terlalu banyak dan kita susah mencari objek di outline, maka kita bisa pergi ke objek, kemudian show hide. Jadi kita tampilkan apa yang tersembunyi gitu. Show hidden object. Kemudian ada lagi shortcut yang sering dipakai yaitu untuk menghapus. Caranya itu ketik objek atau pilih objek yang ingin dihapus, kemudian ketik X. X ini adalah untuk menghapus X. Nah, jika setuju langsung oke aja. Ctrl Z adalah untuk undo. X oke. Nah, bisa juga kita menghapus di bagian edit mode. Misal kita ingin menghapus part-part gitu. Bagian sini kita ingin menghapus face atau permukaan yang sebelah sini kita ingin menghapus H. Kita pilih face. Kita pilih hapus permukaan, nah, dia akan bolong seperti ini. Ctrl Z, ketika kita pilih X dan edge, dia hanya menghapus area-area yang sebelah garis. Adapun hapus vertices, dia semua permukaan yang menyentuh ini, baik sudut atau garis, dia akan ikut terhapus. Nah, dia akan terhapus semua. Gitu. Kemudian ada shortcut yang namanya bevel. Bevel ini adalah untuk membuat tumpul benda yang memiliki bentuk tajam. Contoh, kita masuk ke edit mode karena di sini kita tidak bisa membuat bevel kecuali pakai modifier. Nanti kita belajar. Masuk ke edit mode, klik tab, kemudian masuk ke 2 ya, karena shortcut bevel ini adalah biasanya dipakai untuk membuat tumpul area sudut ini. Nah, kita pilih area yang mau dijadikan tumpul, yang ingin kita jadikan tumpul, kemudian Ctrl B dan kita tarik. Nah, dia akan semakin tumpul. Ketika kita scroll pada mouse kita ke atas, dia akan menambah sudut lagi, menambah garis lagi sehingga dia semakin tumpul. Nah, oke. Nah, ketika kita scroll ke belakang, dia akan mengurangi jumlah loop cut. Nah, ini namanya loop cut, guys. Kita tekan klik kanan untuk membatalkan. Contoh, kita ingin menyeleksi satu baris ini dengan cara klik Alt terlebih dahulu, kemudian tekan. Kemudian Ctrl B untuk membuat bevel. Ctrl B, kemudian kita scroll mouse ke atas, kemudian masuk ke tab. Di sini terlihat sudut yang tadinya tajam itu menjadi tumpul. Bagaimana cara kita menghilangkan garis-garis yang ini? Klik kanan, kemudian shade smooth. Nah, karena ini shadingnya aneh, karena shadownya aneh, maka kita masuk ke modifier. Kita perbaiki dulu nih, masuk ke ini, ke gambar kunci ya, kunci Inggris. Masuk modifier, kemudian normal, smooth by angle. Nah, terlihat di sini objek kita ini jadi smooth. Kemudian kita hapus saja. Oke, kita hapus. Setelah ini kita akan membuat sebuah palu. Pertama, ini adalah kursor. Namanya yang merah putih ini adalah kursor. Jika kita tekan Shift A, kita akan menampilkan add. Add itu adalah kita ingin menambahkan apa nih di project kita. Mesh. Mesh itu objek mesh. Ada beberapa pilihan, ada plane, cube, circle, UV sphere. Saya ingin coba menambahkan UV sphere atau bulat ya, bola. Nah, ini adalah bola kita. Dia akan mensummon dari asal kursor ini berada. Bagaimana cara kita memindahkan kursor ini? Caranya yaitu Shift
klik kanan pada mouse. Nah, dia akan berpindah si 3D kursornya ke atas bola kita. Nah, maka ketika kita menambahkan lagi Shift A, lalu kita tambahkan cube, dia akan tersummon dari kursor itu berada. Kemudian kita atur ukurannya biar tidak terlalu besar, kemudian klik G untuk merubah posisi dan Z untuk mengubah posisi di sumbu Z. Oke, ini seperti ini. Untuk membuat palu kita hapus dulu semua. Ini adalah contoh bagaimana mensummon ya, atau Shift A kita hapus dulu. Nah, untuk membuat sebuah palu kita hanya perlu mensummon dua bentuk saja. Yang pertama kita mensummon cube. Nah, ini yang akan menjadi bentuk dari besi dari palunya itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke tampilan sumbu Y. Tampilan sumbu Y, kemudian Shift A dan tekan silinder ya. Kita pilih silinder, kita akan menambahkan silinder. Ini silindernya menutupi si cube tadi. Maka kita harus kecilkan dulu dan geser G itu untuk mengubah posisi. Nah, kita ubah posisinya di sumbu Y. Nah, karena kita ingin membuat sebuah pegangan palunya, maka kita harus merotasi ini. Ketik R, nah kita akan rotasi sesuai sumbu X. Nah, jadi dia akan lurus sesuai sumbu X. Karena belum menempel, maka kita harus ubah posisinya lagi. Ketik G dan ke sumbu Y, kita dekatkan lagi ke cube, objek silinder ini. Setelah itu kita akan membuat bentuk dari kepala palunya itu. Nah, kita masuk ke edit mode. Nah, kita pilih seleksi face, pilih bagian atas, kemudian kita extrude, kemudian kita pilih yang bawah dan extrude lagi. Nah di sini ada 3 kotak ya, 3 kotak. Di sini sebenarnya loop cut, ini adalah namanya loop cut. Nah, cara menambahkan loop cut yaitu Ctrl R. Nah, Ctrl R. Kemudian jika kita scroll ke atas, dia akan menambah jumlah loop cut. Loop cut ini nanti bisa kita ubah ukurannya, rotasinya, dan posisinya. Kita tambahkan 2 saja. Nah, di sini bisa kita ubah lagi posisi loop cut-nya itu mau ke arah atas atau di tengah atau di bawah gitu. Kita di tengah aja. Nah, cara menyeleksi loop cut, kalau misalnya kita tanpa menekan tombol Alt kita hanya bisa menyeleksi satu garis saja. Kita menyeleksi satu garis. Kalau kita tambahkan Alt tekan, dia akan menyeleksi semuanya, semua garis, memutar gitu, satu baris itu. Nah, kita tekan Shift untuk menambah seleksi ya. Ubah ukurannya, S scale, ubah ukurannya. Nah, kemudian kita besarkan ukurannya, tekan S tapi di sumbu Z untuk membuat dia memanjang ke atas dan ke bawah gini. Nah, ini udah mulai terlihat seperti palu. Nah, setelah ini kita akan masuk ke object mode, lalu kita edit si pegangannya. Masuk ke edit mode dan kita tekan 3, ada shortcutnya nih. Ini 1, tekan 1, ini 2, ini 3, ini 3. Jadi jika kita ingin cepat dalam pemindahan mode seleksi di edit mode, kita tekan 1 2 3 1 2 3. 3 untuk permukaan dan kita tekan ini, kita buat dia panjang. G di sumbu Y. Jadi kita ubah posisinya si permukaan yang bulat itu yang di ujung, kita ubah posisinya jadi dia semakin panjang. Oke, segini cukup. Setelah itu kita kasih dia sudutnya itu tidak terlalu tajam ya, sama kayak tadi. Caranya itu dengan Ctrl B untuk bevel. Nah, di sini loop cut-nya ini terlalu banyak, jadi kita bisa turunkan dengan cara scroll ke belakang. Nah, seperti ini. Mau ditambahin lagi bisa. Nah, 3 baris cukup.
Oke, biar tidak terlalu tajam ya. Oke, sekarang kita ingin membuat si besinya ini tidak terlalu tajam nih. Caranya kita masuk ke edit mode, kita seleksi dulu ya objeknya, masuk ke edit mode, kemudian pilih A. A ini adalah untuk menyeleksi semua yang ada di workspace. Akan tetapi jika kita sudah masuk ke edit mode, memilih objek tertentu. Nah, ketika kita tekan A ini adalah semua bagian objek tertentu itu akan terseleksi. Mulai dari face, semua face. Jika kita dalam keadaan mode face, dia akan menyeleksi semua face. Jika dalam keadaan garis, dia akan menyeleksi semua garis, dan sama juga dengan titik ini akan terseleksi. Kemudian kita mau dia tidak tajam. Caranya Ctrl B, kita tarik. Oke. Ini kelebihan kita kurangi. Oke, ini udah cukup sih. Oke, kita tekan, kita masuk ke object mode. Nah, dia akan memiliki bentuk yang tidak terlalu tajam. Setelah itu, jika kita ingin memperhalusnya, kita tekan, pilih objek kita, kemudian klik kanan dan pilih shades mode. Nah, dia akan otomatis menghaluskan tampilan yang kita bevelkan tadi, yang kita kasih bevel. Kemudian ini juga sama, kita kasih shade smooth untuk memperhalusnya. Nah, ini adalah palu kita nih, sudah jadi. Ini karena tidak terlalu menempel, kita dekatkan lagi. Nah, ini adalah dasar ya, cara membuat atau pemodelan dasar banget, mulai dari shortcut yang dipakai itu E untuk extrude, G untuk pemindahan posisi, dan R untuk rotasi, S untuk scale, dan H untuk hide, X untuk menghapus. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di bagian 1. Ini pengenalan dasar ya, dasar banget ini, belum masuk ke geometry node dan lain-lain. Mungkin sekian dulu pembahasan di video ini, di bagian 1 ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.